mengatasnamakan cinta, mengatasnamakan Tuhan. Padahal sebenarnya settingan. Iya. Begitu settingan itu begitu mereka tidak jadi menikah, nanti ngomong pula, ya takdir Tuhan kami tidak bisa bersama. Gimana sih? Ya kan carut marut, ngerti gak? Tapi sebenarnya yang bikin bingung siapa sih? Iya. Makanya dari tiap ayat itu, atau di awal ayat atau di akhir ayat itu selalu, wahai orang-orang yang berpikir, atau bagi orang-orang yang berpikir. Makanya sebelum kita menyimpulkan, sebelum kita memutuskan, sebelum kita menilai itu kita pikirkan dulu. Selalu di kalimat di ayat Allah itu, baik di awal ataupun di akhir, wahai orang-orang yang berpikir, atau bagi orang-orang yang berpikir. Nah, berpikir di situ tuh renungkan apa yang terjadi itu. Banyak banget itu, banyak banget yang nulis. Bagaimana kok kamu bisa bercerai sih? Misalnya ditanya. Ya, kembalikan lagi kepada Tuhan. Karena ini memang takdirnya. Tapi efek dari perceraian itu bermusuhan, rebutan harta gono gini, rebutan anak. Tapi di satu sisi menerima takdir Tuhan. Ya mungkin ini cara Tuhan supaya aku dekat kepadanya. Walau ini memang terlihat pahit, tapi ini salah satu cara Tuhan supaya aku dekat kepadanya. Tapi secara prakteknya saling caci maki, rebutan anak, rebutan harta. Nah, betapa carut marutnya kita nih. Makanya kenapa aku senang banget bahas Nopek sama Lipi. Karena menurutku mereka persahabatan yang real. Gitu. Berharap ditonton semua orang sih, biar berpikir akan ucapan gitu. Ya bagi yang tidak terima tersinggung. Terutama yang takdir Tuhan. Iya. Ya coba dari lo kecil mungkin sampai detik ini. Naik motor tiba-tiba. Iya. Ngalamin apa? Iya. Takdir Tuhan. Takdir Tuhan, oke, takdir Tuhan. Tapi terima. Jangan di satu sisi ngomong takdir Tuhan, di sisi lain berdoa kenapa ini terjadi. Jadi semuanya salah Tuhan. Gitu. Padahal Tuhan maha benar ya, bukan maha salah ya. Ya iya, kan dari kecil misalkan. Nah, kayak pasti banyak kritikan tuh persahabatan Lipi dengan Renata, Lipi dengan Nopek. Kenapa Lipi kamu suka kamu? Ya kalau memang mereka ditakdirkan bersahabat, apa kuasanya kita untuk tidak mendukung? Yang penting kan mereka senang. Mereka senang. Salahnya di mana? Kalau bukan iri dengki. Iya itu dia. Salahnya repot kalau lihat yang senang. Nah, gitu. Jodoh di tangan Tuhan. Nah, kan? Ketemulah jodoh. Jangan yang kayak gini. Carilah juga yang agak begini-begini. Padahal itu udah takdir Tuhan. Kok mau dilawan? Ya kan banyak kan yang gitu. Banyak. Tuhan tidak menyukai perceraian itu. Ketika bercerai sekali lagi. Ya ini takdir Tuhan lah buat aku jodohnya sampai di sini. Di satu sisi tadi berkata bahwa Tuhan tidak menyukai perceraian. Di sisi lain Tuhan menakdirkan untuk kamu bercerai. Jadi yang mesti kita dengar gimana? Maksudku ngomong begini agar semua orang pintar gitu. Ya iyalah kan banyak banget itu. Nanti dijawab dengan opini. Nah disebut opini itu ngakal-ngakalin. Menduga-duga itu opini. Nah orang yang menduga-duga atau yang mengakal-ngakalin itu adalah orang bodoh. Tujuannya biar nggak kalah omongan aja. Nanti ujung-ujungnya dibalikkan ke Tuhan omongan itu.
biar 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 benar, dianggap benar. Agak nyimpang dari tema Nopek dengan Lipi ini, tapi maksud omongan itu satu, terimalah keadaan, apapun yang terjadi dengan diri orang lain. Jangan repot. Gitu. Juga buat orang-orang yang berasa alim, gitu. Kalau ngomong tuh benar-benar. Gitu. Jangan gampang ngomongin takdir Tuhan. Kalau pada akhirnya apa yang ditakdirkan Tuhan, kita kritik, membuat kita marah, membuat kita kesal. Dan aku tidak yakin Tuhan itu menakdirkan manusia itu untuk menderita. Tuhan sendiri berkata, kalau sudah cocok, sudah siap, menikahlah. Karena kalau tidak menikah, nanti kamu bermaksiat. Tapi di tengah perjalanan, masa tega-teganya Tuhan menakdirkan untuk bercerai? Kalau bukan karena kesalahan manusia itu sendiri, kalau bukan karena keegoisan manusia itu sendiri, kalau bukan karena sok-sokan manusia itu sendiri, ya kan gitu. Nah itu banyak tuh yang berkata kayak gitu. Baik itu yang katanya ahli agama maupun orang biasa. Gitu. Padahal omongan-omongan yang ya ini takdir Tuhan, mungkin Tuhan berharap jodohku sampai di sini, sebenarnya itu tuh untuk menyelamatkan dirinya aja. Biar orang tidak menyalahkan. Ya coba, kalau sudah siap, menikahlah kalian. Daripada nanti terjadi kemaksiatan. Begitu menikah, bahkan menikah itu dianggap ibadah. Masa di tengah perjalanan Tuhan juga menakdirkan untuk bercerai. Jadi yang mana yang mesti kita dengar? Perintahnya untuk menikah atau menerima takdir yang dia tetapkan bercerai? Maunya apa coba? Enggak ngomong kayak gini ini biar ya inilah mereka senang atas persahabatan mereka dan ini real daripada setting-settingan yang udah jual cinta dan Tuhannya. Ya kan banyak yang terjadi saat ini. Muncul, hilang. Kalau aku tahu gerak-geriknya itu bohong. Orang-orang yang setting-settingan tuh ketemu aku bagus. Biasanya kabur ya. Mm-mm. Yang banyak settingan nggak mau biasanya ketemu. Oh dulu aku di TV banyak yang lari. Siapa narasumbernya? Ferry Cowboy. Hostnya lari. Jauh di balik layar sebelum syuting. Fer, jangan baca ini, jangan baca itu ya. Udah dititipin pesan. Ya banyak. Tapi begitu live terus diminta pendapat tentang aku tidak percaya namanya paranormal. Bahkan banyak banget, bahkan pernah terjadi beberapa paranormal sebelum live curhat dulu dengan aku. Menurutmu Per, aku ini gimana? Paranormal itu. Iya, gimana sih lo paranormal masa curhat? Nggak aku sebutkan aja siapa-siapanya. Iya, banyak. Per, jangan baca gue Per. Kita kan sama-sama nyari duit. Sama-sama nyari duit di sini. Banyak paranormal curhat. Nah, jadi gue menilai Lipi dengan Renata, Lipi dengan Nopek ini bukan tanpa alasan. Teman-temanmu aja banyak takut ketemu gue. Tapi kalau orang biasa masih maklum ini paranormal curhat. Terus
Banyak yang takut. Gunanya sakti itu apa? Katanya kan sakti. Masa Takut curhat? karena belum tahu. Kalau udah tahu mah gitu deh. Tapi lucu itu paranormal Ya banyak curhat. curhat. Minta dibaca pula. Iya, Paranormal minta tapi dibaca. nanti ngomong di belakang setelah itu. Nah, itu mah biasa aja dia mah. Oh, mungkin kalau kalau Banyak benar pula paranormal. artis-artis tuh dulu. Begitu lagi live kayak nggak suka sama gue. Selesai live minta nomor handphone. Untuk banyak yang curhat gitu. Yang di depan kamera beda. Iya. Tolong leper jangan baca ke sini. Bahkan dulu ada ustadz takut ketemu aku. Nah, aku nggak mau ketemu dia. Ini mah benaran kata dia. Ini mah benaran berarti selama ini dia ketemu yang nggak benar lah. Iya. Jadi setiap aku syuting tuh dikasih makanan loh dia. Kalau ketemu yang benar takut ya? Iya. Ketemu yang salah nggak? Oh, Ya itu bohong. Bohong. Gerak-geriknya aja menakutkan. Isinya mah nggak ada isi, kosong. Ya iyalah. Aduh. Ya kenapa gue cerita ini? Kalau keluar dari judul Lipi dan Nopek ini maksudnya apa yang terjadi dengan mereka itu kesungguhan, benar-benar bersahabat gitu. Dan aku ngerasa itu. Apa adanya, bukan settingan. Nah, bukan lah. Banyak pengalaman. Ini akan kubongkar aja pelan-pelan biar nggak kaget kan. Aku ceritain semua. Nanti kalau mengagetkan settingan lagi dianggap. Iya. Salah mulu ya. Apa? Salah mulu gitu ya. Kenapa sih serba salah mulu? Banyak dulu. Banyak banget paranormal curhat ke gue. Tentang ini, tentang itu. Ya gitulah. Itulah cerita dunia. Aneh-aneh. Ternyata banyak yang butuh tempat curhat ya. Hati, iya. Nanti kalau di tempat rame dengan aku tuh apa? Berdua enggak? Oh, kalau berdua enggak. Ya. Kalau lagi cerita. Ya. Berdua saja. Banyak tuh yang pesan dulu. Ya ini kan kita sama-sama cari makan, Fer. Iya, gue juga cari makan, tapi gue benar-benar bisa dikasih Tuhan. Nah lo bohong. Alangkah banyak yang pakai topeng ya. Ya iyalah. Sandiwara. Pesan untuk Nopek Novian. Tetaplah seperti itu apa adanya. Dan gak gengsi. Satu hal yang harus selalu Nopek ingat. Manusia itu diingat karena kebaikan hatinya dan kecerdasan serta kejujuran. Sukses buat Nopek dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Buat orang-orang yang menilai kalian berdua nih. Buat orang-orang yang menilai kedekatan Nopek Novian dan Livi Renata. Diakui atau tidak, yang membuat manusia itu bahagia adalah kejujuran, keapaadaan, kecerdasan, tidak gengsian. Itulah yang membuat manusia itu bahagia. Jangan pernah dalam hidup ini terlalu banyak kamuflase. Karena tiap orang yang banyak kamuflasenya, tidak hanya sesamanya yang dia bohong.
Bahkan Tuhannya pun dia bohongi. Gitu. Sekali lagi, dalam hidup ini jangan terlalu banyak kamuflase. Karena ketika ada seseorang yang hidupnya penuh dengan kamuflase kebohongan, tidak hanya sesamanya yang dibohongi, bahkan Tuhan pun ikut terbohongi. Makanya hambar hidup, hampa. Nggak ada senang. Walaupun serba ada dan serba punya. Semoga tidak seperti itu. Amin. Itu aja. Suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Gue Budi Putri dan Ferry Boy, sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya.